Itu adalah wujud kita menghargai dengan cara memperlakukan mayat tersebut seperti orang hidup. Ya, apa kabar, Rek? Selamat datang di channelku Alanco yang akan membawakan cerita tentang kisah-kisah misteri. Cerita misteri apa yang akan dibawakan kali ini? Penasaran kan? Langsung wae. Halo, Rek, ya apa kabar? Dulur-dulurku kabeh. Kemarin minggu lalu aku sudah cerita tentang Suanggi. Ngomong-ngomong, kau udah nonton belum? Kalau belum nih, kalian lihat di sini ya. Nah, di situ. Pokoknya aku cerita lengkap banget mengenai Suanggi di daerah Indonesia Timur. Nah, kalau kemarin dari Indonesia Timur kita akan terbang nih masih ke daerah Indonesia Timur, tapi yang di ujung nih ya, di masuknya barat, tengah kayaknya mungkin di daerah Toraja. Seperti apa kisahnya? Langsung aja. Nah, kita akan langsung terbang ke daerah Sulawesi. Kita tuh akan keliling ke Indonesia semuanya ya, yang belum ke Sulawesi. Nah, di Sulawesi kira-kira ada misteri apa sih di sana yang paling terkenal? Pasti kalian sudah membayangkan apa kisahnya, oke? Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya itu diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Nah, kan kemudian kayak penasaran, sebenarnya Toraja itu tanahnya para raja apa sih? Maksudnya gimana gitu ya? Mungkin kita juga sambil belajar sejarah, oke ya? Jadi kata Toraja itu berasal dari bahasa Bugis, Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas ya, kayak di atas awan gitu loh ya, kayak Sun Gokong yang bisa di atas awan gitu. Nah, pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Nah, kan penasaran ya, kenapa kemudian ada pemakaman yang disebut dengan tongkonan gitu ya? Apakah agamanya tuh Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha gitu kan ya? Nah, ternyata mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Mungkin yang teman-teman dari daerah sana bisa komen di bawah ya, Aluk Todolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Nah, sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-desa otonom ya. Mereka masih menganut animisme. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif gitu. Jadi kayak dulu tuh percaya banget sama roh-roh gitu. Maka kalau misalnya ada orang meninggal tuh sangat dihormati, sangat dihargai. Bahkan juga kalau misalnya ada pohon besar, ada batu besar, masyarakat dulu tuh sangat percaya bahwa di situ ada roh-roh yang hidup di dalamnya. Lanjut, Rek, informasi berikutnya bahwa Tanah Toraja ini dimanfaatkan oleh pengembang pariwisata dan dipelajari oleh antropolog ya. Jadi kalau kalian yang sekolah antropolog itu biasanya meneliti tentang kebudayaan-kebudayaan yang unik-unik gitu. Salah satunya adalah Tanah Toraja. Nah, masyarakat Toraja sejak tahun 1990-an itu mengalami transformasi budaya. Jadi kayak nggak cuman Power Rangers yang berubah gitu, tapi budaya juga berubah. Nah, budaya apa sih yang berubah di sana? Yaitu dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat. Jadi kalau kita bisa
simpulkan bahwa yang dulunya itu kepercayaannya kental banget, kemudian berubah menjadi agama tertentu, dan kalau dulu agraris kayak tanam-menanam gitu, sekarang berubah menjadi sektor pariwisata karena banyak orang yang berkunjung ke sana. Nah, ada fenomena yang sangat menarik ini ya. Kalian mungkin belum nonton atau mungkin pernah mendengar gitu ya. Ada fenomena makam kubur batu. Jadi yang dikubur batu atau gimana sih? Nah, kalian penasaran kan? Lah ini loh. Dahulu, masyarakat adat Toraja menyimpan jenazah di dalam rumah tongkonan ya, bukan tongkrongan ya. Nah, lamanya waktu menyimpan jenazah itu paling lama 36 malam untuk keluarga bangsawan. Jadi di sana masih kayak menganut kasta-kasta mungkin ya, karena anak raja atau gimana lah. Nggak tahu, mungkin kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, sementara dari golongan lainnya itu kurang dari itu, atau bahkan tidak disimpan sama sekali, karena upacaranya sangat-sangat singkat. Nah, berikutnya bahwa tongkonan itu sendiri adalah rumah tradisional Toraja yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kan tadi aku sedikit ngasih informasi ya bahwa apa itu tongkonan ya. Jadi kata tongkonan itu sendiri adalah berasal dari bahasa Toraja. Tongkon yaitu duduk. Jadi apakah kemudian jenazahnya didudukkan atau ditidurkan ya? Ini kita akan ada cerita selanjutnya. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian masyarakat adat Toraja memberi sebutan dan anggapan yang berbeda-beda tentang jenazah ya yang disimpan itu. Jadi sebutannya itu kayak beda-beda gitu loh. Nah, ada yang menganggap tomakula, bahwa jenazah yang disimpan dianggap hanya sebagai orang sakit. Jadi nggak beneran mati gitu loh. Jadi kayak diperlakukan seperti orang yang memang masih hidup tapi cuma sakit gitu ya. Nah, dan tomate yaitu jenazah sedang dalam rangkaian upacara aluk tomate. Nah, namun karena alasan dan latar belakang mengapa jenazah-jenazah tersebut harus disimpan terlebih dahulu ke dalam goa dan liang-liang bukit, ini akan aku ceritakan lebih lengkap. Oke, alasan-alasan tersebut antara lain karena menunggu kedatangan kerabat yang sedang merantau. Jadi memang masyarakat di daerah Tanah Toraja itu banyak yang merantau, sehingga ketika ada sanak saudara yang meninggal, itu menunggu orang-orang yang merantau ini pulang. Maka dari itu mereka tuh kayak semacam punya teknik untuk bisa membuat mayat atau jenazah itu menjadi lebih tahan lama, tidak bau, sehingga ketika dikunjungi atau orang yang merantau itu datang ke rumahnya, masih bisa melihat wujud asli dari saudara atau rekan yang meninggal tersebut. Nah, selain itu yang paling menarik adalah untuk memberi kesempatan bagi keluarganya menunjukkan tanda rasa kasih sayang kepada jenazah, atau untuk menunggu biaya dan hewan korban yang banyak terlebih dahulu agar bisa melaksanakan upacara rambu solok, yaitu sebuah upacara yang mengantarkan jenazah ke alam yang disebut puya. Nah, di sini itu adalah wujud kita menghargai dengan cara memperlakukan mayat tersebut seperti orang hidup, seperti orang yang memang sedang tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi di sana kayak punya budaya patungan antara keluarganya gitu, karena untuk bisa melaksanakan upacara tertentu itu di sana sangat mahal. Mungkin teman-teman yang tinggal di sana yang mungkin keluarganya juga mengadakan acara itu bisa komen di bawah ya. Nah, karena alasan-alasan tersebutlah mayat atau jenazah ini akhirnya disimpan dan menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat adat Tanah Toraja. Nah, ada berbagai macam jenis kubur batu. Nah, pertama itu ada kuburan batu yang bertempat di tebing-tebing cadas. Makanya biasanya kalau kita
melihat gitu di beberapa daerah di sana itu ada yang kuburan itu di atas gitu loh, yang kayak di tebing-tebing gitu, jadi kayak ditaruh di situ aja gitu. Nah, ada juga yaitu kuburan pohon atau pasiliran, khusus untuk bayi yang meninggal kurang dari 6 bulan. Mereka juga mengenal kuburan gua dengan menempatkan jenazah di sela-sela batu dalam sebuah gua. Nah, selain itu ada kuburan gantung. Apa kuburannya digantung atau mayatnya digantung? Enggak ya di sini. Yang biasanya bersisian dengan kuburan gua. Seperti namanya, jenazah akan ditempatkan dalam peti khas orang Toraja atau erong, lalu digantung di dinding-dinding gua. Ya kan, bisa lihat gambarnya, ilustrasinya seperti ini. Oke. Nah, selain itu ada kuburan Patane. Kuburan ini semacam kompleks yang berupa rumah adat Toraja atau tongkonan dengan ukuran lebih kecil. Atau bisa pula berupa peti besar yang digunakan untuk menyimpan jenazah-jenazah. Biasanya satu keluarga akan membuat patane khusus untuk keturunannya. Jadi kalau satu keluarga itu membuat khusus gitu, nggak campur-campur dengan yang lainnya. Ya oke, aku lanjutin ya. Jadi ada 6 tempat wisata kuburan kuno di Toraja. Nanti wisatanya setelah corona ya, tapi ya jangan sekarang kemudian penasaran langsung berangkat ke sana, karena nanti bisa ditangkap oleh Pak Pol ya. Oke, nah langsung aja. Di sini paling terkenal ya, yang paling terkenal yang pertama adalah Tampang Alo, yaitu terletak di Kecamatan Sangala, berjarak 12 km dari kota Makale, ibu kota Toraja. Objek ini adalah goa alam dengan peti mati kuno ya, dan patung-patung milik bangsawan setempat. Juga terdapat kuburan bayi di sebuah pohon yang hidup di Sarapung. Coba teman-teman yang dari situ komen di bawah ya. Nah, selanjutnya ada yaitu Lemo yang terletak 9 km di bagian utara kota Makale. Teman-teman dari Makale, halo, komen di bawah ya. Nah, wisata ini merupakan kuburan batu pahat sebagai situs pemakaman purba bagi kepala-kepala suku Toraja pada masa lalu. Seperti di objek pemakaman lainnya, terdapat patung-patung sebagai simbol dari orang-orang yang dimakamkan. Jadi, kalau misalnya orang yang dimakamkan jenisnya atau mungkin dia adalah bangsawan atau orang biasa, mereka itu punya simbol-simbol tertentu yang berbeda-beda. Nah, makam ini sebaiknya dikunjungi pada pagi hari saat matahari sedang menyinari wajah tebing. Jadi kayak semacam nanti ada kilauan-kilauan gitu loh kalau misalnya dilihat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Suwaya yang terletak 9 km arah timur Makale di Kecamatan Sangala ya. Teman-teman dari Kecamatan Sangala coba komen di bawah ya. Kalau nanti aku berkunjung ke sana, pastikan kalian menemani aku ya. Oke. Nah, di sini terdapat pemakaman kerajaan di tebing-tebing baru dengan beberapa patung atau tau-tau, serta peti berukir purba dari kayu yang disebut erong. Makam batu ini dipersembahkan untuk Puang Tamboro Langi dan keturunannya. Berdekatan dengan beberapa batu megalitik, pemakaman ini merupakan milik Raja-Raja Sangala. Oke? Nah, yang keempat nih ya. Nah, yang keempat ini ada Sirope. Sirope ini terletak 6 km dari Kecamatan Makale Utara. Objek ini merupakan pemakaman batu pahat di tebing-tebing batu kapur, erong, dengan beberapa patung. Nah, kompleks pemakaman ini merupakan milik kaum bangsawan di sekitar wilayah Lion dan Tondok Iring ya. Ada jalan naik ke puncak untuk menyaksikan pemandangan yang indah di sekitar wilayah tersebut. Jadi penasaran ya, indahnya seperti apa? Teman-teman yang dari Makale Utara boleh komen di bawah ya. Nah, kemudian yang kelima nih ya,
Landan atau Tondok Iring terletak di Tondok Iring, Kecamatan Makale, masih dalam kecamatan yang sama, yaitu di Makale Utara, sekitar 6 km arah timur kota Makale ya. Tempat ini merupakan kuburan batu pada pohon hidup yang berumur ratusan tahun. Penasaran banget ya, pohonnya seperti apa yang udah ratusan tahun ini. Masyarakat setempat itu menjadikan pohon lamba sebagai tempat penguburan bayi yang belum tumbuh gigi karena menganggap mereka masih suci. Jadi memang ada kayak tempat persemayaman khusus untuk bayi-bayi tersebut yang masih dianggap suci. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada Londa Wisata Kuburan, yaitu di Toraja yang ada di Desa Sandai Uai, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara. Nah, Londa adalah bebatuan curam yang dijadikan makam khusus tanah Toraja. Di dalamnya berisi peti mati, tulang, dan tengkorak jenazah. Di sana juga terdapat sesajen bagi orang yang sudah mati. Juga terdapat patung-patung atau simbol orang yang dimakamkan di sana. Jadi kalau dapat disimpulkan tuh kayak mereka tuh punya simbol-simbol khusus untuk membedakan mereka bangsawan atau tidak gitu loh. Bener apa enggak? Kalian bisa komen di bawah ya. Nah, aku paling penasaran sebenarnya gimana ya proses dari pemakaman tersebut, ya kan? Nah, di sini, dalam masyarakat Toraja, upacara pemakaman Rambu Solo merupakan ritual yang paling berbiaya mahal, ya. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya upacara pemakamannya itu akan semakin mahal, ya. Jadi lebih baik jadi orang miskin aja biar waktu meninggal nggak bingung-bingung gitu ya, karena biayanya sangat mahal. Bener apa enggak? Coba teman-teman komen ya di bawah ya. Dalam agama Aluk, hanya keluarga bangsawan yang berhak menggelar upacara pemakaman yang besar. Upacara pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari ya. Nah, sebuah tempat prosesi pemakaman yang disebut dengan rantai biasanya disiapkan pada sebuah padang rumput yang luas. Selain sebagai tempat pelayat yang hadir itu ya, juga sebagai tempat lumbung padi dan berbagai perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga yang ditinggalkan. Jadi emang benar-benar ada persyaratan khusus gitu loh. Nah, musik suling, nyanyian lagu, dan juga puisi merupakan sebuah tangisan dan ratapan yang berisi ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja. Tetapi semua itu tidak berlaku untuk pemakaman anak-anak, orang miskin, dan orang kelas rendah. Jadi kalau orang miskin dan orang kelas rendah mungkin gak ada nyanyian ya. Mungkin teman-teman komen di bawah. Nah, upacara pemakaman ini kadang-kadang baru digelar setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dan mungkin bisa bertahun-tahun gitu loh, sejak kematian yang bersangkutan, dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan cukup uang untuk menutupi biaya pemakaman. Jadi sistemnya tuh kayak misalnya kalau yang meninggal neneknya atau kakeknya, satu keluarga itu harus mempersiapkan uang yang cukup sampai uang itu cukup. Kalau misalnya belum cukup, ya itu bakal di tempat di tongkonan gitu. Kalau enggak dianggap orang sakit di rumah gitu. Suku Toraja percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba gitu loh. Merupakan sebuah proses yang bertahap menuju puya atau dunia arwah atau akhirat gitu menurut kepercayaan mereka. Nah, dalam masa penungguan jenazah tersebut tuh kayak dibungkus dengan beberapa helai kain ya, dan disimpan di bawah tongkonan. Arwah orang mati yang dipercaya itu tetap tinggal di desa sampai upacara pemakaman selesai ya. Setelah itu baru arwah akan melakukan perjalanan ke puya itu tadi. Nah, bagian lain dari pemakaman ini adalah penyembelihan kerbau atau mantunu ya.
semakin berkuasa, maka semakin banyak kerbau yang dijadikan suatu persembahan untuk disembelih ya. Penyembelihannya ini dilakukan dengan menggunakan golok ya. Sehingga bangkai kerbau tersebut termasuk kepalanya itu dijajarkan di padang menunggu pemiliknya yang sedang dalam masa tertidur ya. Suku Toraja ini memang sangat unik sekali ya guys ya. Nah, dipercaya bahwa mereka itu sebuah arwah gitu ya, membutuhkan kerbau untuk melakukan perjalanannya dan lebih cepat sampai ke Puya jika ada banyak kerbau. Ya, semakin banyak kerbau, semakin cepat sampai ke Puya. Itu menurut kepercayaan tradisinya mereka. Nah, penyembelihan kerbau atau puluhan kerbau bahkan ratusan babi itu merupakan puncak acara dari pemakaman yang tadi ya diiringi dengan lantunan musik dan tari-tarian pemuda yang menangkap darah yang muncrat dari bambu yang panjang itu tadi ya. Sebagian daging tersebut diberikan kepada para tamu-tamu yang datang dan dicatat karena hal itu akan dianggap sebagai utang pada keluarga almarhum. Nah, itu tadi Rek, cerita tentang makam kubur batu yang ada di Tanah Toraja ya. Memang Indonesia ini banyak banget budaya-budaya gitu ya. Mungkin kayak terkesan aneh atau terkesan klinik atau terkesan kok bisa ya gitulah ya. Ini adalah wujud kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu kita wajib banget ya untuk menghargai gitu ya, karena terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada di setiap-tiap daerah. Bahkan mungkin makam kubur batu di Tanah Toraja beda dengan makam kubur batu yang di mana gitu kan ya. Kalau nggak salah di Bali pun ada tuh makam Trunyan gitu kan ya. Mungkin aku akan cerita tentang itu next berikutnya gitu ya, di video-video selanjutnya. Nah, itu tadi yang bisa dipetik melalui misteri tentang makam kubur batu di Tanah Toraja. Oke Rek, terima kasih sudah nonton video ini dari awal hingga akhir ya. Mungkin teman-teman, saudara-saudaraku, dulur-dulurku semua di seluruh Indonesia bisa kasih ide dan saran untuk video-video berikutnya mengenai misteri apa yang akan kita bedah ya kan? Biar satu menambah informasi, dua kita jadi memperkaya khasanah pengetahuan gitu ya Rek ya. Jadi kalian bisa kasih saran melalui email ataupun komen di bawah. Matur nuwun ya Rek ya udah menyaksikan video ini, yaitu makam kubur batu yang ada di Tanah Toraja. Oke Rek, ojo lali ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan video-videoku kayak gini, kalian bisa subscribe dan like atau bahkan di-share ke teman-teman, saudara-saudara, emak-emak, kakek-kakek, nenek-nenek yang encing semuanya di grup-grup WhatsApp kalian untuk dapat notifikasi aku berikutnya ya. Jadi jangan lupa di-subscribe. Oke? Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.